harusnya dia harus menjadi sebuah riwayat, baru menjadi sebuah sejarah. Untuk itu kita akan melihat siapa sebetulnya yang bernama Allah. Dari mana kita akan melihat awalnya. Ini dikatakan tingkatan Asmaul Husna ini adalah tingkatan yang mana tidak menjadi sebuah surat di dalam Al-Quran. Tidak ada surat Asmaul Husna. Artinya seperti itu. Kita disuruh mencari kenapa ada kepincangan di dalam kesempurnaan Tuhan. Kenapa mengenai Asmaul Husna ini tidak diterangkan berupa surat? Kalau kita melihat dari sisi falakiyah, Asmaul Husna ini akan menjadi penentu bagi Al-Quran. Karena sifat yang diturunkan oleh Allah terhadap nama dan diri adalah suatu sifat Rabb, penguasa yang akan diwujudkan berupa diri. Yang akan diwujudkan berupa diri, yang akan menjadi zahiru Rabbi wal batinu abdi, yang akan menjadi zahir panutan oleh semua alam semesta dan isinya beserta isinya makhluk, yang akan menjadi titik penentu dan titik temu atau kita sebut dengan ashor. Jadi kalau kita memahami siapa asma Allah itu, ya, yang akhirnya berakhir kepada husna, tentulah kita mencari demi kepentingan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami tingkat kerahasiaan terhadap asmanya Allah ini adalah suatu hal yang wajib, ya, sesuatu hal yang wajib. Ada beberapa penamaan di dalam Islam dalam ejaan tauhid dan tasawuf. Ada dinamakan insan, ada kodrat umat ini dinamakan ihsan. Umat ini ada dua, ada yang berkodrat makhluk dan ada yang berkodrat alam. Itu adalah umat bagi Allah. Tetapi di antara umat, dua kodrat umat, salah satu adalah kodrat yang dijadikan, dan salah satu lagi adalah kodrat yang diciptakan. Ini kita harus tahu pemahamannya. Apa yang dikatakan yang diciptakan, yang terbuat dari fayakun adalah semesta. Dan mana yang dijadikan, yang terbuat dari kun adalah makhluk atau umat. Nah, di sini kita harus bisa memilah-milah, ya, mana yang diantaranya perwalian dari Allah untuk mencapai ketuhanannya. Tahu dikatakan dengan wali Allah. Mana nikmat wakil wa nikmatun nasir, mana yang dikatakan yang terbuat mewakilinya sebuah nikmat besar. Inilah kita harus menggali potensi tersebut agar tidak ada lagi kita membawa keputusan tanpa mengalami peristiwa keputusan tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak menjalani atau tidak mengalami tafarid dan tazridnya, mengalami
ya, dan merasakan kalau ini tidak terjadi, maka seseorang itu telah berdusta dalam nikmat Allah. Untuk itu kita akan melihat mana yang dikatakan yang mewalikan Allah diri pemimpin dari segala diri. Yang dikatakan diri pemimpin atau diri syekh dari segala diri. Dan yang diri dipimpin dalam masa insan. Semua insan-insan Allah termasuk alam juga adalah insannya Allah. Insan akan berpasangan dengan ihsan. Ihsan adalah diri al-haq, diri yang tidak memiliki cacat sedikit pun, baik dari pandangan, baik dari tingkah, baik dari kodrat. Dia tak tersentuh oleh keinsanan alam terhadap diri ihsan. Diri ihsan adalah diri tersirat. Diri tersirat yang akan menggerakkan diri insan sebagai pembungkus ihsan. Insan adalah diri pewalian, sementara ihsan adalah diri al-haq yang menjadi umuliah diri. Ini yang dikatakan diri halus atau diri al-haq. Karena kebangkitan diri halus al-haq dengan nyata, inilah yang dikatakan syahadat tunggal. Syahadat tunggal ini yang membawa seseorang tidak sama wujudnya dengan yang lain, yaitu syahadat tunggal. Kenapa diri ihsan wujud kepada syahadat tunggal? Karena al-malakul haqqul mubin, ashadikul wa'adal amin. Artinya, nyatakanlah al-haq, diri yang hak itu dengan mubin, nyata. Tapi ingat, diri itu ashadikul wa'adal amin. Diri itu adalah diriku. Amin. Dalam hal ini, kita akan melihat dan merujuk. Nanti akan kita perlihatkan mana yang dikatakan wujud ihsan dan mana yang dikatakan zahiru rabbi yang berwujud kepada insan yang terlihat. Nah, ini kita akan lihatkan nanti. Tapi sebelum itu kita akan lihat seperti apa tajalinya. Kita akan kaji diri ihsan. Ini kita sering mendengar 3 perkara. Al-Quran sempurna akan 30 keumatan. Sifatnya juz. Dari mana juz sempurna itu? Yaitu terbentuk dari kodrat iman, Islam, dan ihsan. Iman memiliki 6 kodrat. Ihsan memiliki 1. Sementara Islam memiliki 5 kodrat. 5 kali 6 30 juz. Dan yang 1 adalah ihsan. Artinya kita akan melihat jumlah tersebut dalam kalimat Allah. Alif lam lam ha. Ya. Alif harfnya adalah 1. 6 3 2 kali 3 6, ya, artinya 3 3 6. Kodrat lam harkatnya 3 kali 2 lam hamzah menjadi 6, sementara ha harkatnya 5 1 6 5. Berarti betul 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Ini yang dikatakan juz 30. 5 kali 6, ya, berjumlah 30 disebut juz ihsan. Jadi
165 ini adalah kodrat dari ihsan, karena dia adalah zatnya Allah. Alif awal, ha adalah akhir, zat, maka zat memperlihatkan ihsan dalam wujud insan. Inilah dasarnya terjadi zahiru Rabbi. Zahir itu adalah ketuhanan. Jadi dengan terwujudnya, ini yang dikatakan ihsan, yaitu diri rahasia atau diri halus, atau kita sebut dengan diri al-haq. Untuk mencapai ibadah kepada ketuhanan, kita akan melihat wujud dari ihsan terhadap zahirnya Allah, yaitu wazahir keinsanan, atau dikenal dengan keumatannya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami Allahu Akbar, maka lebur insan menjadi ihsan. Inilah maka dikatakan kehadiran dia dalam kodrat yang satu disebut dengan ihrab. Ini yang dikatakan masih dalam diri atau diri sir atau rahasia. Ini yang dikenal dengan ejaan tasawuf atau bahasa tasawuf diri domir. Diri domir adalah diri pemimpin dari seluruh diri. Dengan kita memahami hal demikian, maka kita melihat diri itu adalah sebuah jalan yang bernama wujudullah, diri Allah. Maka disebut husna, ya. Kalau husna ini terlihat oleh zatnya Allah. Alif adalah zat, lam pertama sifat, lam kedua asma, dan ha adalah af'al atau hidup atau gerak. Artinya, maka nyatalah aku. Disitulah yang dikatakan zahiru Rabbi. Nah, ini sudah berapa kali kita akan mengulang, tapi kita mengulangi untuk dapat mengambil sikap ruhani dalam menentukan keputusannya. Bagaimana kita memanggil sebuah diri, dan diri itulah juga yang dipanggil. Memanggil yang dipanggil adalah satu. Jadi dengan kita memahami bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan secara langsung, tentu dengan mengamalkan hidupnya dua kodrat pada diri, zahiru Rabbi wal batinu abdi. Mana batinu abdi? Itulah ihsan. Mana zahiru Rabbi? Itu adalah keinsanan Allah, ya, keinsanan Allah. Nah, keinsanan Allah adalah meliputi sekalian alam, mengisi segala rongga. Nah, diri ini nuansa dari kodrat zahiru Rabbi adalah diri saripati dari seluruh alam semesta. Hakikat dari alam semesta. Ini yang dikatakan zahiru Rabbi. Apa saripatinya? Baik nur yang muncul dari nur, baik yang muncul saripati dari zat, dari batin, dari kodrat, dari wujud. Bermunculan 7 sifat sehingga menjadi kodrat sebuah kulimahnya Allah. Kodrat kulimah adalah kodrat yang wujud, bukan maujud, tetapi sebuah wujud yang ada di dalam zahiru Rabbi. Diri ini tidak tersentuh oleh air, api, dan tidak panas oleh matahari, dan tidak basah oleh air.
artinya derajatnya sangat mulia. Itulah zahirnya Allah, dinamakan zahiru Rabbi. Dan yang ihsan adalah diri al-haq yang sangat halus karena dia adalah hamba Allah dan hambanya Allah, maka dikatakan dengan batinul abdi. Dia adalah diri yang mengabdi, ya, diri yang benar-benar berdiri tempat semua mengabdi. Insan mengabdi kepada ihsan. Inilah jalur ilahiyahnya, perwujudan Allah dalam masa din, dalam masa tajalli alif kepada nun. Artinya apa? Ihsan, insan ini sudah menunjukkan gejolak batin yang disebut dengan an. Gejolak an itu dikenal dengan insan. Ini sudah dikatakan am ta'alaihim. Maka am akan memperlihatkan dalam masa insannya ta'ala adalah wujud Tuhan, ihim dalam masa diri. Nah, inilah yang dikatakan dengan askor tadi, diri pemimpin dari semua diri. Ini adalah ihsan. Jadi zahiru Rabbi, tempatnya ihsan itu beribadah dengan wujudnya al-haqqullah, al-haqqul mubin. Nah, jadi kalau kita memahami perjalanannya, disitulah timbulnya kata-kata ma'rifatullah. Bagaimana yang dilihat itu adalah ma'rifat, yang dilihat itu adalah Allah. Bagaimana sebuah ihsan melihat Allah melalui tajalli keinsanannya, zahiru Rabbi. Ihsan diri halus seperti yang ada di depan Anda ini semua. Ini kosong. Seandainya yang kosong ini kita ibaratkan dipasangkan mata, telinga, suara dan naluri, segitulah halusnya sebuah batin ihsan, sebuah diri halus menatap kepada zahiru Rabbi, yaitu zahir yang terlihat ini dalam zahiru Rabb, qadra, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini yang dikatakan zahiru Rabbi. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradatnya aku, iradat Allah sendirinya. Ini Allah. Zahiru Rabbi, zat yang terlihat. Zat yang terlihat. Sementara hakiki dari zat yang terlihat adalah dalam masa tulisan yang sama. Adalah rahasia, adalah zat yang terlihat. Makanya ada ihsan. Nah, sementara tajalihu itu adalah aku dalam wujud tajalli yaitu perjalanan napas yang mengatur perjalanan insan dan ihsan dalam tajalli Allah dan tajalli itulah pencapaian aku. Maka dikatakan Allah, akulah Allah. Inilah yang dikatakan aku pada keakuanku, itu dinamakan ketuhanan. Dan aku pada diriku sendiri, ini dikatakan dengan sifat Tuhan. Ini dalam hal perjalanan ketuhanan dan Tuhan. Ini harus benar-benar dikuasai. Dengan adanya diri ihsan, menatap dan beribadah, menjaga, mengindahkan, memandikan, melayani makannya, zahiru Rabbi,
maka kita telah betul-betul berjuang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita naik sepeda motor sangat nikmat, maka serahkan nikmatnya kepada Allah. Zahiru Rabbi. Dan serahkan nikmatnya makan, serahkan nikmatnya pemandangan, serahkan nikmatnya rasa. Apapun yang kita lakukan, kita mengabdi kepada Allah melalui zahiru Rabbi. Itulah gunanya 3 kodrat ketuhanan pada satu diri. Kodrat keumatan berkehendak, kodrat ketuhanan diri yang mengabulkan, dan kodrat aku dalam nyawa itu untuk menerima dan menikmati. Inilah yang dikatakan mengabdi kepada Allah. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Bagaimana kita bisa memberikan nikmat-nikmat hidup kita kepada Allah perantara zahiru Rabbi tadi? Maka Allah akan membalas dengan nikmatnya yang melimpah ruah. Tapi kalau kita mengaku bertuhan tapi tidak mengabdi kepada Allah, itu namanya tidak bertuhan. Yang dikatakan bertuhan mengurus Tuhan, beranak mengurus anak, beribu berbapak mengurus ibu dan bapak. Inilah pengabdian. Sedikit sekali seseorang itu mengabdi kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia merasakan beda. Dia menjauhkan dirinya dari mana dirinya sendiri terbuat dari husnanya Allah. Hu pegangan tunggal dan na pegangan ketunggalan. Sin hayat. Maka disinilah kita memiliki an sebagai diri batin yang terlihat. Makanya hakiki dari Fatihatin Nasun itu, Fatihatun Nasun itu sangat jelas. Ta'alaihim dengan bi'alaihim ini sangat dekat sekali. Jadi apabila kita menerapkan pengabdian kita total kepada Allah, tentulah dengan menyerahkan nikmat, sehingga kita terlepas dari maksiat, terlepas dari segala nazab-nazab yang merusak, terlepas dari pengabdian kepada kebendaan, keriaan, sihir, dan tidak ada pemujaan kepada apapun kecuali kita mengagumi wujud Allah pada diri, yaitu keinsanan yang terlihat. Tentu dengan kita mengabdi. Nah, salah satu mengabdi, apabila kita mau tidur, seberapa nikmat tidur itu, dan berikanlah nikmat itu. Dan begitu kita bangun, kita mengabdi lagi kepada Allah. Zahiru Rabbi, kita mandi dan kita bersihkan tubuh kita. Betul-betul insan ini di dalam pujian dan tanggung jawab ihsan. Bagaimana kita menjaga, menertibkan zahirnya Allah, memandikan, menghindari dari mencacat daripada zahirnya Allah dengan perbuatan-perbuatan lain, maka Allah akan balas dengan segala nikmatnya. Ini yang dikatakan ibadullah, beribadah kepada Allah. Maka kita lihat bagaimana yang dikatakan batinul abdi, itulah ihsan, al-haqullah, al-haqqul mubin. Dan bagaimana zahiru Rabbi, zat yang terlihat, dan diri yang mulia, al-haq, sementara tajalli antara dengan adalah tajalli hu, aku dalam perpaduan satu kodrat, aku
makanya timbul hu, tajali namanya hu. Maka ihsan dan insan telah menjadi satu kodrat asma Allah. Inilah makanya diri itu husna. Makanya diri itu disebut husna. Hu dengan na, sin hayat sebagai ilahinas. Itulah diri yang wujud daripada Tuhan. Inilah kita dasarnya zahiru Rabbi. Maka itulah yang dikatakan ibadullah. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah dengan mengurus zahiru Rabbi. Tiap hari memuji keindahan, mudah senyum. Kenapa? Allah zahiru wal batinu. Allah itu memperlihatkan, zahir itu adalah batin yang terlihat. Kalau zahirnya perbuatannya tidak benar, maka dia telah memperlihatkan ketuhanan yang tidak benar pada dirinya. Tuhan yang tidak benar, artinya dia memiliki junjungan yang tidak benar. Insan adalah alam dari ihsan. Ini yang harus kita jaga dalam kehidupan bertuhan 24 kalam syahadat dalam 24 jam atau waktu. Para hadirin dan hadirat dimanapun berada, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita jalankan pengabdian kita kepada Allah, jadi bukannya kita membesarkan diri di jalan Allah, tapi besarkan Allah di jalan diri. Dengan menjaga 3 penjagaan terhadap Tuhan. Allah, Tuhan semesta alam. 3. Pertama, mukharabatu firruhi. Ingat, yang ruhnya Allah, yang ruhi, hayat, alif adalah diri. Wujud ihsan dan insan. Begitu juga mukharabatu fi qalbi. Mana qalbinya Allah? Masih ihsan yang ditutupi insan. Wujudnya tetap yang sama. Jangan berubah. Yang ketiga, mukharabatu fi sirri. Mana yang sirri Allah, rahasia, yaitu tubuh yang merahasiakan diri. Ini yang tidak boleh kita lupakan dalam penjagaan. Dalam wujud yang sama terjadi 3 perjalanan rahasia. Maka insan adalah wujud dari ihsan. Inilah insan yang meliputi sekalian alam. Di alam dia terpecah menjadi 3. Ada insaniyah, ada insani, ada dan insanu. Tapi kalau ihsan hanya 1. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah diri yang tersirat. Hanya 1 yang tersirat adalah diri yang takwa kepada Allah. Wattaqallahi wa ulmukumullah. Inilah diri yang bertawakal kepada Allah. Kalau diri pemimpin, diri ihsan, diri syekh, diri ihsan inilah yang tidak pernah Allah tolak permintaan dia. Kenapa? Karena ruh mereka, napas mereka itu adalah Tuhan, napas mereka. Maka dikatakan dalam qudsi, man arafa nafasu wa qad araha illahu. Kalau dia tidak akui napas itu Tuhannya, berarti Tuhannya bukan aku. Inilah yang harus menjadi patokan isbatul yakin. Jangan mencari-cari keyakinan, tapi berdirilah sebagai yakin. Maka pengenalan diri ini sangat diutamakan. Pengenalan hakikat dan hakikinya diri ini sangat menentukan awal ibadah, baru diatur dalam bentuk fikih.